saya diminta untuk menyampaikan ini sikap mental tangguh pebisnis, mindset pebisnis ya. Saya ingin ada beberapa isu utama yang saya hanya sekedar mengingatkan aja bahwa kita meskipun terpuruk ya sampai sekarang pun ya kita jangan ada orang yang pekerjaannya menjelek-jelekkan negeri sendiri, bangsa sendiri, tapi kita lupa bahwa sebetulnya Indonesia itu adalah negara dengan kekuatan perekonomian 16 besar dunia. Itulah makanya kita masuk dalam kelompok G20, G20 ya. Bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Thailand yang masuk di dalam kelompok itu, tetapi Indonesia ya. Meskipun mereka dari segi pertumbuhan ekonomi lebih maju daripada kita, tetapi secara kekuatan ekonomi kita 16 besar dunia ya. Memang terkorek peringkatnya nggak turun, tapi sekarang memang kita ini karena krisis memang semua di seluruh dunia kita memang turun ya. Nah persoalannya kita sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di dunia, tapi jumlah pengusaha, jumlah wirausaha, jumlah entrepreneur di Indonesia sangat sedikit. Baru 3,47% dari total penduduk. Ini kalah dibanding tetangga kita, Malaysia hanya sudah 4,7%, Thailand 4,26%, apalagi Singapura 8,76%. Itu artinya ke depan ini kita selalu masih tergantung dari APBN, APBD yang masih tergantung pemerintah. Ya, dengan demikian sebetulnya kalau Anda masuk di sektor usaha itu adalah menurut saya langkah yang tepat sekali. Ya. Dan kita tahu pandemi COVID-19 ini mengubah tatanan dunia dan sendi-sendi kehidupan manusia. Pada akhirnya mengubah wajah sektor usaha dan ini terjadi perubahan yang luar biasa. Nanti saya akan singgung sambil jalan ya. Dan menurut saya, karena saya juga ada di bisnis ini, sektor perekonomian kreatif ini harus tetap menjadi prioritas pengembangan. Bukan apa-apa, karena kita sudah terlanjur beberapa tahun ini mempunyai prasarana, banyak hotel, di Banyuwangi ya Pak Dias ya, betul nggak? Pak Anas mendorong orang banyak bangun hotel ya di sini, kemudian juga fasilitas yang lainnya. Ini sayang kalau kita nggak manfaatkan dan teruskan. Memang sekarang kita sedang terpuruk, nah tapi ke depan ini sementara kita lupakan wisatawan asing, kita fokus kepada wisatawan domestik, dan kita harus dorong program semacam jalan-jalan di negeri sendiri, work from Bromo, Banyuwangi, Bali, dan seterusnya. Ya. Kemudian, selain mendorong pariwisata domestik, tadi ada teman-teman yang bisnisnya bagus sekali, kita harus mendorong kemampuan ekonomi domestik yang lain, ya. Intinya seperti program-program cintai produk dalam negeri, beli produk tetangga, dan lain-lain ini yang menurut saya adalah potensi yang teman-teman semua bisa ambil sebagai manfaat. Nah, ini mindset pebisnis, saya terus terang sebetulnya banyak teori-teori yang mengenai entrepreneur ini, tapi saya sengaja mengambil tokoh entrepreneur Indonesia, itu Pak Ciputra. Kenapa saya mengambil dari beliau? Yang pertama, saya sendiri sebagai pebisnis belum sukses amat, tapi kalau Pak Ciputra ini selain punya perguruan tinggi, beliau bisnisnya juga sukses. Jadi beliau itu kalau ngomong entrepreneur itu beliau udah membuktikan dan memang luar biasa, dan ini semua adalah ciri-ciri dari yang beliau sampaikan. Banyak motivator bisnis yang memberikan teori yang banyak sekali, tapi belum tentu saya yakin mereka bisnisnya juga sukses, Pak Ciputra. Tapi beliau ini, Pak Ciputra, sebenarnya hanya 3. Teman-teman nggak usah mikir yang banyak-banyak, ada 3 mindset yang penting yang Anda harus selalu punya sebagai pebisnis, yaitu memiliki eyesight atau masa depan yang tepat dan tajam, mempunyai penglihatan untuk melihat masa depan yang tepat dan tajam, ya, terutama untuk melihat peluang bisnis, bisa melihat sebuah impian atau visi yang kemudian dilaksanakan. Ini penting ya. Jadi kalau Anda punya mimpi, laksanakan, eksekusi, lihatlah pengalaman-pengalaman dari para pelaku bisnis yang sukses. Yang kedua, Anda harus memiliki karakter motivator dan inovator. Karena memang kalau kita pebisnis yang sukses, kita harus bisa memotivasi stakeholder yang lain di dalam supply chain kita, ya, pemasok, ya, tamu-tamu, pelanggan, dan seterusnya. Ini penting. Dan juga harus menjadi inovator. Ini penting sekali syarat untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Ya. Yang ketiga, nah ini, kalau Anda jadi pengusaha, Anda harus siap mengambil resiko.
Ya. Siap rugi, jangan mengharap untung terus ya. Siap rugi, siap gagal. Karena memang usaha yang baik itu pernah rugi dan pernah gagal. Jarang yang pengusaha yang untung terus gitu ya. Jadi ini yang membuat kita harus terus semangat, seperti ketika kita menghadapi krisis ini, jangan patah semangat, diingatkan juga oleh Pak Estudi dari Bank Indonesia ya. Apalagi teman-teman muda ini, saya sebetulnya juga banyak belajar dari mereka, karena mereka itu punya keberanian mengambil risiko. Pengusaha-pengusaha yang seperti saya ini yang baru mulai ketika karir profesional saya udah sampai puncak, itu biasanya agak takut mengambil risiko. Ini yang membuat perbedaan dengan teman-teman yang masih muda, yang masih ada nekat, tapi ingat nekatnya harus dengan perhitungan ya. Dan ini seperti saya sampaikan tadi, ini COVID-19 ini mengubah perilaku konsumen dari mulai sekarang dan seterusnya ya. Ini kita tahu, ini McKinsey sudah melakukan suatu penelitian yang baik sekali ya. Nanti kalau diperlukan bisa saya share, tapi ini saya selintas saja, nggak banyak yang akan saya ceritakan. Tapi apa sih yang dirubah? Ya. Ini banyak sekali yang ada kira-kira 8 area yang dirubah oleh si COVID-19 ini, yang orang mengatakan sebagai kemudian menjadi normal baru. Normal baru yang berikutnya, atau next normal, next new normal, dan sebagainya lah. Pokok intinya kita hidup ini, kita berdagang, kita berbisnis, itu tidak sama lagi seperti ketika sebelum pandemi ini merebak. Ya, jadi ini yang kita harus betul-betul ingat ya. Banyak sekali yang dirubah selain tadi perilaku, termasuk perilaku konsumen dan perilaku manusia, ya, segi kehidupan manusia, dan juga masa depan ini sekarang berubah dari yang sebelumnya kita mimpikan ketika sebelum pandemi. Ya. Nah, ini area-area yang mengubah perilaku konsumen yang Anda harus paham kalau Anda memasuki bisnis. Ya. Itu termasuk yang pertama, kalau kita lihat adalah cara kerja kita sekarang. Seperti saya yang lakukan di sini sekarang, saya sehari bisa 2-3 kali melakukan Zoom meeting ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan bekerja secara jarak jauh atau remote working. Nah, ini tentu akan merubah cara Anda menawarkan jasa ya kepada konsumen Anda semuanya. Yang kedua, cara belajar ini juga berubah. Konon menurut penelitiannya ini ya, bahkan Netflix yang sebetulnya kita tahunya sebagai penyedia untuk layanan bioskop online ya, tetapi mereka sekarang ternyata juga 35% dari pelanggannya itu menggunakannya sebagai platform pendidikan ya untuk remote learning. Ya, ini yang kita harus perhatikan ketika melihat potensi bisnis ini ya. Yang berikutnya lagi adalah cara-cara komunikasi dan informasi ini juga berubah. Kita sekarang lebih dorong lagi masuk ke digitalisasi, tadi sudah disinggung juga ya. Ini kita didorong lebih cepat. Kalau yang sebelum pandemi kita agak tidak terlalu serius mengenai digitalisasi, sekarang kita terpaksa harus mempercepat digitalisasi. Cara kita melakukan perjalanan dan cara kita melakukan mobilitas juga ini berubah ya. Sekarang ini orang yang melakukan perjalanan dengan pesawat terbang sementara ini turun sampai 80% lebih ya. Dan kita tahu banyak maskapai penerbangan di dunia ini bangkrut ya. Dan kita, saya katakan tadi, saatnya untuk kita sementara sampai kita bisa mengendalikan COVID-19, fokus saja kepada wisatawan domestik. Dan berdasarkan pengalaman saya, nanti saya singgung lagi, ini sekarang tamu-tamu kita sebelum PPKM darurat ini, itu banyak yang anak-anak muda yang melakukan perjalanan dengan mobil sendiri, dari Jakarta ke Bali, ya mampir ke Bromo, ke Banyuwangi, itu semua dengan kendaraan pribadi, karena mereka masih takut dengan naik pesawat dengan risiko tertular ini ya. Jadi ini kemudian untuk cara berbelanja ini juga sudah kita tahu semua dan kita melakukannya, kita mengalami. Saya nggak akan jelaskan lagi, ini juga berubah ya. Kemudian cara kita
hidup juga berubah. Kita lebih banyak ngendon, kalau bahasa Betawi itu ngendon di rumah itu, nesting at home ya. Banyak kita berselancar di dunia maya, ya, search in online ya. Ini juga berubah. Anda semua ini kalau melihat perubahan ini harus bisa merespon di dalam kebijakan pemasaran kita, bagaimana cara menjual produk kita dan sebagainya. Ini berubah total. Kemudian juga secara orang menikmati masa senggangnya, ini juga sekarang banyak berbeda ya. Jadi ini kita banyak menggunakan entertainment karena nggak bisa nonton bioskop, kita punya bioskop di rumah bagi yang punya tentu yang suka ya. Dan banyak juga yang sekarang Disney Plus langsung mereka tuh melejit ya. Dalam 5 bulan itu mereka sudah mengambil alih posisi dari Netflix ya, yang mereka bangun dalam 7 tahun dengan play and entertainment businesses ini. Ya, ini luar biasa ya. Kemudian di dalam kesehatan ya, ini juga and well-being ini juga ini juga berubah total ya. Ini kita sekarang udah terbiasa telemedicine ya. Ini kita sakit kita bisa konsultasi dengan dokter ya, melalui Zoom dan sebagainya. Ini kita sudah mulai biasa. Tadinya kita kalau nggak ketemu langsung sama dokternya, kita nggak bisa cepat sehat, merasanya belum klop, ya belum puas. Gitu. Dan sekarang nggak bisa lagi karena kita ada risiko lain. Ini perlu diperhatikan ya. Ini sebetulnya saya mendapat izin dari Mas Yuswo Hadi ya untuk menyampaikan ini kepada teman-teman. Ini belum secara resmi dipublikasikan ya. Ini menjadi IIO ya, Indonesian Industry Outlook yang biasa dikeluarkan oleh Inventure dan Alfara ini posisi Juni 2021. Tapi saya hanya akan beberapa yang akan saya sampaikan ya, yang relevan mungkin dengan Banyuwangi. Yang pertama adalah mengenai pariwisata atau tourism. Ini penelitian yang masih fresh, yang masih baru, fresh from the oven ya. Nah, ini kaitannya dengan teman-teman semuanya ya. Ini pertanyaannya dikaitkan dengan vaksinasi. Nah, ini saya lagi mengatakan selain protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksinasi ini juga akan menjadi game changers. Ini akan merubah peta bisnis kita depan. Ya, saya kebetulan ada di satu grup dengan Pak Menteri Kesehatan, karena dulu beliau juga pernah bersama saya di Bank Mandiri ya, Pak Menteri Kesehatan ini. Ya. Saya menanyakan mengenai berapa sih posisinya orang yang sudah divaksinasi sekarang ini. Nah, ini ternyata kita sekarang sudah beliau langsung menjawab sendiri ini tadi, mengatakan ya sekarang ini sudah ada 60 juta lebih, 60,5 juta lebih orang Indonesia yang sudah divaksinasi ya. Itu yang untuk tahap termasuk yang tahap baru yang suntikan kedua. Suntikan 1 dan kedua. Ini penting sekali lagi karena ini pengaruhnya terhadap apa yang survei yang dilakukan oleh Inventure dan Alfara ini ya. Yaitu 60 itu yang dua ada yang sekali dan 2 kali. Kalau yang baru sekali itu adalah sekitar 42 juta orang. 43 juta orang per hari ini nih, 43,86. Ini karena saya tanya sendiri sama Pak Menterinya ya, dijawab langsung. Ya, jadi ini penting teman-teman. Kalau bayangkan kalau Singapura ya memang mereka nggak semuanya, karena Singapura penduduknya cuma 5,6 juta, ya kan? Malaysia belum semuanya, penduduknya cuma berapa 42-an juta. Kita ini udah, kalau kita Malaysia itu artinya semua orang penduduk kita udah divaksinasi. Nah, ini jawaban dari orang-orang ya, bahwa setelah Anda divaksinasi itu apakah Anda akan merasa aman pergi-pergi, berjalan-jalan, berwisata? Ini jawabannya ternyata 59,2 mereka merasa aman dan mereka akan pergi. Ini penting teman-teman untuk merespon ya. Dan beberapa terus, apakah Anda juga akan ke hotel, ke restoran yang menerapkan ini setelah divaksinasi ini? Ternyata lebih banyak mereka akan datang kepada restoran dan hotel yang protokol kesehatannya ketat, yang bersertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata ini. Ini penting ya. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang ini kalau belum dapat sertifikat ini segera aja, karena ini ternyata ini menjadi prasyarat untuk meyakinkan konsumen ketika masuk ke restoran atau hotel Anda nantinya ya. Ini juga kebanyakan ini mereka itu juga memilih yang restoran yang outdoor, yang terbuka,
wisatanya mengarah ke alam dan sebagainya. Ini di Banyuwangi pun tidak akan ada perubahan pergeseran dari pariwisata di Banyuwangi ini. Ya. Nah kemudian juga sama, restoran juga sama. Mereka yakin kok setelah divaksin mereka akan pergi ke restoran. Tapi sekali lagi mereka juga akan, maaf, ini yang di desa wisata ya, ini teman-teman dari yang ada kaitan dengan desa wisata ini juga merespon. Ini yang untuk pariwisata. Sama, nanti ada yang pertanyaan, nanti saya akan jawab karena waktu saya presentasi terbatas ya. Nah, bagaimana dengan makanan dan minuman, F&B? Sama juga ini rumah coklat di sini di Taman Gandrung Terakota di tempat saya di Banyuwangi ya. Nah, ini sama jawabannya. Intinya mereka akan mencari tempat-tempat yang sudah bersertifikat dan mereka akan mencari tempat yang menurut mereka itu aman untuk keluarganya. Ya, jadi ini mereka hampir 70% mereka akan makan minum keluar, tapi milih juga yang bertema outdoor restorannya. Ini sekarang kira-kira gitu ya. Singkatnya, tapi ini nanti kita bisa diskusikan lagi. Sama juga mengenai untuk terkait dengan sertifikat ini yang halal dan sertifikat CHSE ini sama mereka ya. Sama dengan pergi ke hotel hampir sama. 76% mereka akan cari yang sudah bersertifikat ya. Ini yang aman, artinya sebenarnya aman, bukan sertifikatnya, bukan hanya selebar kertasnya yang Anda perlukan, tapi Anda harus yakinkan bahwa memang protokol kesehatan yang Anda terapkan di hotel dan restoran juga betul-betul sesuai dengan CHSE ini. Ya ini. Nah, ini saya cerita yang berikutnya lagi adalah mengembangkan pariwisata di Bromo dan di kawasan wisata Ijen ini. Ya, ini kami punya tempat di Jiwa Jawa Resort Bromo. Ini moto kami adalah dari sinilah pertualangan seru Anda dimulai. Ini hotel yang kami kelola di di Bromo di antaranya. Karena tadi saya katakan karena kami merespon juga ini ternyata memang orang-orang yang melakukan perjalanan naik mobil sendiri sekarang, nyupir sendiri dan sebagainya. Ini itu mendominasi dari travelers, perjalanan orang yang jalan-jalan ya. Dan ini tempat kami biasa ada kafe, ada galeri, itu standar kami selalu begitu karena saya kebetulan juga selalu ikut mengembangkan kesenian budaya di daerah-daerah yang saya ada di situ. Ya ini konsepnya galeri dan ini tempatnya terbuka di alam terbebas ya, artinya konsepnya memang resort pegunungan ya. Ini tempat-tempatnya saya selintas aja dan kami juga punya helipad yang di Bromo ini ya. Kemudian kami juga menyelenggarakan Jazz Gunung, ini Jazz Gunung Series. Jazz Gunung Series ini Jazz Gunung Bromo, Ijen, Banyuwangi, Toba. Ini kita akan selenggarakan setelah mulai pandemi ini. Insya Allah ini kalau memang diizinkan nanti 21 Agustus kita mulai lagi di Bromo. Kita beberapa kali kita lakukan di Ijen juga di tempat kami di Taman Gandrung Terakota ini. Ya, ini tempat-tempatnya, amphitheaternya kita konsepnya terbuka, outdoor, ya kan. Dan ini cocok dengan sekarang. Ini yang tempat kami yang di di Banyuwangi ini di kaki Gunung Ijen, hotel terbaik dan terdekat menuju Kawah Biru Ijen ya. Nah, ini kemudian ini kami juga sama dengan ada galerinya penari gandrung. Kemudian kami juga mengembangkan namanya Taman Gandrung Terakota, sebuah situs ruwat budaya. Ini juga kami kembangkan di Banyuwangi ini berseberangan dengan bersebelahan dengan resort kami di Jiwa Jawa Ijen ini. Ya ini tempat-tempatnya, ini pengembangannya, dan ini semua tempat terbuka. Ini teman-teman dari jagoan bisnis kalau mau melakukan pelatihan di sini, silakan aja Mas Dias ya. Saya terbuka ya. Ini bisa melakukan untuk training. Senang hati Pak Sigit. Ya, untuk 100 orang sih sangat dan ini yang telah aman kan di tempat terbuka kan. Ini tempat-tempat yang kami kembangkan. Nah, sekali lagi kami sekarang juga mengalami ujian yang luar biasa ya, karena bergerak itu gambaran yang ingin saya berbagi ya. Nanti kita kembangkan dengan tanya jawab ya, karena waktu saya presentasikan terbatas ya. Jadi kalau ditanya kenapa Pak Sigit nggak ada teori mengenai entrepreneur sendiri, ya saya sendiri belum merasa sukses ya. Jadi saya lebih baik menggunakan teorinya orang yang sudah sukses, sudah membuktikan, bahkan punya sekolah entrepreneur. Saya angkat jempol dari teman-teman di Banyuwangi, ya luar biasa, ini hebat, ya. Semangat. Terima kasih, saya kembali ke Mas Dias.